Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa kembali bersama saya, Hilmai Sani Soleha, guru Bahasa Indonesia dari SMP Rancamanyar. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Di sini saya akan melaksanakan tantangan literasi bulan keempat, yakni mendongeng. Dongeng yang akan saya bawakan ini berjudul Balas Budi Burung Bangau, yang saya ambil dari sebuah buku yang berjudul Kumpulan Dongeng Anak Sedunia. Ini dia bukunya. Buku ini disusun oleh Tira Ikra Negara dan penerbitnya yaitu Media Pustaka dengan jumlah halaman 128 halaman. Buku ini berisikan dongeng-dongeng cerita anak dari seluruh dunia. Totalnya ada 13 dongeng dari berbagai dunia. Dan ini dia hasil review saya. Seperti ini. Saya akan membawakan dongeng yang berjudul Balas Budi Burung Bangau. Dahulu kala, di sebuah negeri yang ada di Jepang, hiduplah seorang tukang kayu yang bernama Yosaku. Dia hidup sangat miskin. Sehari-harinya ia bekerja mengumpulkan kayu-kayu untuk dijual ke kota. Saat hendak akan ke kota, tiba-tiba di jalan ia melihat ada seekor burung bangau yang tergeletak dan tubuhnya terjerat oleh jaring-jaring. Ia pun lalu menolong burung bangau tersebut. Dibukakanlah jaring-jaring itu. Dan si burung bangau pun terlihat sangat gembira. Lalu Yosaku pun pergi ke kota untuk menjual kayu-kayunya. Setelah pulang dari kota, di depan pintu rumahnya terlihat gadis yang sangat cantik sedang menggigil kedinginan. Dihampirilah oleh Yosaku, si gadis tersebut. "Ada apa, Nona? Kenapa diam di sini?" Si Nona pun lalu berkata, "Aku tersesat. Tadinya aku ingin ke rumah temanku, tetapi malah terjebak di sini." Karena melihat gadis tersebut yang kedinginan, Yosaku pun menyuruhnya untuk masuk ke dalam. "Ayo Nona, masuklah ke dalam. Tapi maaf, aku tidak mempunyai apa-apa karena aku hidup sangat miskin." Lalu Nona tersebut pun masuk ke dalam. Di sana mereka berbincang-bincang sampai larut malam. Sampai akhirnya mereka pun saling mengenal dan akhirnya jatuh cinta lalu menikah. Gadis tersebut bernama Otsuru. Otsuru ini telah menjadi istrinya Yosaku dan ia menjadi istri yang sangat perhatian dan baik hati. Setiap harinya ia memasakkan masakan yang enak dan membersihkan rumah. Karena mereka hidup sangat miskin, akhirnya Otsuru pun menyuruh Yosaku untuk membelikan ia benang serta jarum untuk merajut. Saat merajut, Otsuru menyuruh Yosaku untuk tidak sama sekali melihat pekerjaannya. Setelah berhari-hari Otsuru merajut, ia pun keluar dari kamarnya. Ia membuat sebuah tenunan yang sangat indah dan menyuruh Yosaku untuk menjualnya ke kota. Sesampai di kota, kain tersebut, hasil tenunan dari Otsuru, sangatlah diminati oleh orang-orang karena kain tersebut sangatlah indah. Lalu Otsuru pun sepanjang harinya menenun dan menenun terus, sampai akhirnya ia pun jatuh sakit. Otsuru pun meminta Yosaku untuk tidak menyuruhnya lagi menenun. Namun tiba-tiba ada seorang raja yang menyuruh Yosaku untuk membuatkan kain yang sangat indah. Tetapi Yosaku
tidak ingin karena takut istrinya semakin parah sakitnya. Tapi sang raja bilang, kalau kau tidak menurutiku, maka aku akan menghukummu. Karena takut dihukum itu, maka Yosaku memaksa Otsuru untuk membuatkannya kain. Karena kasihan kepada suaminya, akhirnya Otsuru pun menurut dan membuatkannya kain tenunan. Ia pun meminta kepada Yosaku untuk tidak melihat pekerjaannya. Tetapi karena khawatir melihat istrinya yang semakin kurus dan semakin parah penyakitnya, akhirnya Yosaku pun mengintip perlahan-lahan istrinya yang sedang menenun. Alangkah kagetnya ia karena yang ia temui adalah seekor burung bangau yang sedang mencabuti bulu-bulunya hingga gundul. Ternyata selama ini Otsuru adalah jelmaan burung bangau yang ia selamatkan. Akhirnya, kau mengetahuinya juga, kata Otsuru. Aku ini adalah burung bangau yang kau tolong waktu setahun belakangan. Aku merubah diriku menjadi seorang gadis agar bisa membalas budi kepadamu. Karena sekarang kamu sudah tahu, maka aku harus kembali lagi menjadi seorang ekor bangau. Akhirnya Otsuru pun merubah dirinya menjadi bangau seutuhnya dan pergi meninggalkan Yosaku. Sekian dongeng yang bisa saya sampaikan. Amanatnya mungkin bahwa setiap kebaikan itu pasti akan selalu dibalas dengan kebaikan lagi ya. Menasehati kita agar jangan terlalu memaksakan sesuatu. Karena segala sesuatu yang ada itu di dunia tidaklah abadi ya. Seperti tadi halnya Otsuru dan Yosaku yang akhirnya berpisah. Sekian dongeng yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.